Saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Ini. Tadi pas jam 4, tiba-tiba hujan deras. Waduh, ini pasti misa yang pertama sepi. Karena pasti memilih yang kedua saja, karena hujan begitu deras kan. Lah pas saya turun, lalu menuju persiapan untuk perarakan, waladalah ternyata penuh. Sisi utara, sisi selatan, di belakang juga penuh. Ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa ketika Anda datang ke gereja ini, harga mahal yang harus Anda bayar. Apa itu harga mahalnya, Romo? Ya, kehujanan, itu harga mahalnya. Tetapi lebih daripada itu ya tentu Anda ingin berjumpa dengan Tuhan, itu pastilah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diajak oleh para uskup yang tergabung di dalam konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, dan juga para pendeta yang tergabung di dalam PGI untuk merenungkan sebuah tema yang cukup apik yang dipakai sebagai permenungan kita dalam merenungkan Natal tahun ini. Ada yang tahu tema Natal tahun ini apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Lihat saja contekannya itu di buku. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Maka saya ajak Anda, Bapak Ibu, ayo kita pergi ke Bethlehem. Pertanyaannya, ngopo? Mau ngapain Romo ke Bethlehem? Mau cari apa? Kan begitu? Betul gak? Ya dong, kalau kita diajak, ayo yuk kita ke Bethlehem yuk. Pertanyaan mendasar adalah, untuk apa kita ke Bethlehem? Jadi ajakan ini harus Anda dalami melalui Injil Lukas bab 2 ayat 15. Setelah malaikat memberi kabar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Setelah malaikat itu memberitahu, lalu para gembala bergegas. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk ketemu yang namanya Yesus. Pertanyaannya, siapa Yesus itu? Jelas, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi Bapak dan Ibu, Anda ini sekarang ini sedang mengimani sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Iman Anda kepada Yesus itu iman yang TOP BGT. Mengapa kok TOP BGT? Karena yang Anda imani adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Wah, kalau kita mengimani manusia tok, ngopo? Podo wae, sama aja. Tapi ini tidak sama dengan. Selain Yesus manusia, tapi dia sungguh Allah. Allah yang turun menjelma menjadi manusia. Jadi sekarang ini
kita sedang merayakan sebuah peristiwa iman. Bukan peristiwa manusiawi, bukan. Yang sedang kita rayakan ini adalah peristiwa iman. Peristiwa ilahi, di mana yang ilahi turun untuk mengambil wujud manusia yang kita kenal, namanya adalah Yesus. Maka dalam iman kekatolikan kita meyakini dan mengimani Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Clear itu. Kalau cuman manusia tok, wah, kita orang yang paling rugi. Ngapain ngimani sama-sama manusia, ya toh? Untuk apa? Yesus itu tidak hanya manusia, dia adalah Allah. Karena cinta Allah yang begitu besar kepada manusia, maka dia ingin tinggal bersama dengan kita manusia. Masalahnya adalah cara, metode, bagaimana caranya Allah bisa tinggal bersama kita manusia. Allah memutuskan dengan keputusan Allah sendiri, saya ingin tinggal dengan manusia, saya ingin bisa merasakan seluruh penderitaan manusia, maka Allah turun mengambil rupa sama seperti kita manusia. Jadi, bayi mungil itu adalah Allah. Allah rela mau mengambil rupa manusia, melepaskan kealahannya untuk mengambil rupa manusia. Maka saya ingin bertanya kepada Anda, di mana Anda bisa menemukan Allah itu? Waktu itu ada di Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk ketemu Allah. Ketika lalu para gembala berjumpa dengan sang bayi yang sama dengan apa yang diwartakan oleh malaikat, engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di palungan. Ternyata ketika mereka ke Bethlehem, betul inilah yang disampaikan oleh malaikat kepada kita. Lalu apa yang terjadi di sana? Ketika mereka melihat Yesus yang terbaring di dalam palungan, lalu akhirnya mereka pada saat itu juga kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bethlehem, sebuah kota di Yudea, nun jauh di sana, mungkin puluhan juta bisa kita ke sana. Tetapi Bethlehem yang dimaksud tentu bukan hanya sebuah tempat, melainkan sebuah simbol, sebuah pesan rohani, di mana kita bisa menemukan Allah itu. Kita berusaha untuk mencari Bethlehem, Bethlehem kita masing-masing. Apakah keluarga Anda sudah menjadi Bethlehem bagi Anda? Para gembala ketika ke Bethlehem berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Ada sukacita, ada kegembiraan di sana. Pertanyaannya, lalu
Bethlehem Anda apa? Apakah keluarga Anda sudah menjadi sebuah tempat di mana Anda mengalami sukacita? Big question. Para aktivis di gereja itu belum tentu mereka ingin ketemu Yesus. Mereka aktif di gereja karena apa? Karena keluarga, bukan Bethlehem. Bukan tempat yang membawa sukacita. Melainkan justru kebalikannya, sehingga lalu mereka mencari kedamaian, mencari kesibukan, mencari sukacita dengan berbagai aktivitas. Para istri, apakah suami-suami Anda merupakan Bethlehem bagi Anda? Big question. Apakah suami-suami Anda sudah menjadi sukacita di mana Anda menemukan Allah dalam pribadi pasangan Anda? Demikian pun juga sebaliknya. Para suami, apakah Anda menemukan Bethlehem di dalam diri hidup istri Anda? Anak-anak, apakah Anda menemukan Bethlehem, menemukan Allah dalam diri orang tua Anda? Tanya besar. Masing-masing kita diminta untuk menjadi Bethlehem. Menjadi tempat di mana Allah hadir dalam diri kita, lalu kehadiran kita membawa sukacita, membawa kegembiraan, membawa semua hal, lalu dia bisa memuji dan memuliakan Allah. Maka pesan Natal 2024 sangat jelas. Mari kita jadikan hidup kita masing-masing, mulai di level keluarga. Apakah keluargaku sudah menjadi Bethlehem bagi seluruh penghuni rumah itu? Apakah suami sudah menjadi Bethlehem bagi istri? Istri sudah menjadi Bethlehem bagi suami? Orang tua sudah menjadi Bethlehem bagi anak-anak? Demikian pun juga di level paroki ini. Apakah para imam yang berkarya di tempat ini sudah menjadi Bethlehem bagi umat di Minomartani ini? Tanda tanya besar. Apakah paroki Minomartani sudah menjadi tempat Bethlehem di mana umatnya bisa menemukan Allah? Atau malah mencari di paroki lain? Tanda tanya besar. Mari renungkanlah pribadi per pribadi. Sudahkah aku menjadi Bethlehem? Sudahkah aku membawa Yesus, membiarkan Yesus lahir di dalam diriku masing-masing? Sehingga siapapun orang berusaha untuk nyaman, mengalami sukacita, mengalami kedamaian, berusaha mencari kita karena kita adalah Bethlehem yang membawa sukacita. Karena apa? Karena ada Yesus di dalamnya. Selamat merenung. Camkanlah pesan Natal tahun 2024 ini. Mari kita pergi ke Bethlehem. Kita pergi mencari Yesus. Kita mencari sukacita yang kita temukan baik di dalam diri kita sendiri maupun juga di dalam diri saudara-saudari, khususnya di tengah keluarga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.